pagi. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita terus bersuka dalam Tuhan. Kita tinggikan dan naikkan puji syukur bagi namanya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Dialah yang kita nanti-nantikan sepanjang hidup. Lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama. Amin. Di hatiku dan selalu menjadi yang utama. Diriku dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu Tuhan. Selalu berada. Katakan di mana? Pertama. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama. Di hatiku dan selalu menjadi yang utama. Diriku dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Amin Tuhan, kami percaya Kau tak pernah berubah. Kau yang selalu kami nantikan. Mari kita terus bersorak-sorai bagi Dia yang menjadi yang utama bagi hidup kita. Mari dengan satu suara kita nyatakan ya bahwa Dia di tempat pertama. Ini Dia. Namamu selalu ada di tempat pertama. Di hatiku dan selalu menjadi yang utama. Di rinduku dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada. Sekali lagi. Namamu selalu ada di tempat pertama. Di hatiku dan selalu menjadi yang utama. Diriku manapun berada tak akan berubah. Namamu selalu berada. Namamu Tuhan. Selalu berada. Namamu Yesus. Selalu berada. Sama-sama di mana? Pertama. Yeay. Nama yang di tempat pertama. Nama siapa katakan? Yesus. Nama siapa? Lebih keras lagi nama siapa? Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita ya. Dialah Allah kita yang berkasa. Dia Raja yang hebat. Yang bertahta dalam setiap kita. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Woo!
Engkau telah memberikan kemenangan bagi kami Tuhan. Dan ini kami datang mengangkat pujian bagi-Mu. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan. Oleh darah-Mu yang bebaskan-Mu. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku dan di dalamku. Mari orang-orang yang sudah bebas, Tiada takut dan gentar, kemenangan-Mu bersama-Mu dan bersama-Mu. dulu sekarang selamanya Kau tak pernah berubah Tuhan. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya. Shout it out. Kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan. Telah dikalahkan oleh darah-Mu yang bebaskan-Ku. Oh, come on. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku dan di dalamku. Tiada takut. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama-Mu dan bersama-Mu. Haleluya. Kita terus angkat suara bagi Dia. Dia yang berkuasa dan Dia yang bertahta dulu, sekarang, selamanya, tak akan berubah. Sama-sama serukan. Dulu, sekarang, selamanya, Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang ku serukan, Kaulah Raja penebus yang hidup. Dulu, sekarang, selamanya, Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang Satu nama yang kami serukan. Kaulah Raja penebus Siap semuanya ya. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama-Mu. Sekali lagi yang sudah menang katakan, Bersama-Mu. Kau Raja yang hebat. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku dan di dalamku. Amin. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama-Mu dan bersama-Mu. Sing ya. Bersama-Mu. Yes. Tuhan, Kau bersama dengan kami. Hey. Saya persilakan duduk semuanya. Kita terus biarkan Tuhan yang bertahta. Karena Dialah Allah yang perkasa. Dia Raja yang hebat. Karena memang diri kita sudah mati. Bukan lagi kita dihidupi oleh daging, tapi kita dihidupi oleh Dia sepenuhnya. Amin.
kedatangan kami Tuhan. Kami terus menantikan Engkau. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain kau, Yesus. Kaulah satu-satunya pribadi yang dapat kami pegang Tuhan. Segala pengharapan kami taruh padamu. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain kau, Yesus. Sama-sama nyatakan. Hikmat-Mu melebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya kau, Yesus, yang ku andalkan. Hikmat-Mu melebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya kau, Yesus, yang ku andalkan. Hanya kau, Yesus, yang ku andalkan. Panggil namanya. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun Satu-satunya yang dapat kami pegang Tuhan. Yesus, hanya kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain kau. Hikmat-Mu melebihi pikiran. Ini kami Tuhan, kami berserah seluruh hati, seluruh jiwa dan pikiran kami. Jalan-jalan-Mu Tuhan, jalan yang terbaik bagi kami. Dalamnya kasih-Mu,
Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Seperti yang dikatakan di khotbah minggu lalu, mujizat itu nyata bagi orang lumpuh. Dan setelah mujizat itu terjadi, Tuhan Yesus kembali bertemu dengan orang itu. Dan Tuhan berkata, engkau sudah sembuh, janganlah berbuat dosa lagi. Itu sama seperti kita. Tuhan Yesus mengatakan pada setiap kita di sini bahwa kita sudah sembuh, kita sudah menang karena darahnya yang telah membeli kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala untuk kita terus bersyukur atas salibnya yang telah menebus hidup kita. Kau
orang-orang yang remuk hatinya. Tuhan mencari orang-orang yang hancur hatinya. Yes Tuhan. Kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri. Pengampunan yang Kau beri. Katakan pulihkanku. Pulihkanku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Jangan tanggung-tanggung buat kekasih kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Yes. Silakan duduk semua. Saudara, Tuhan mencari orang-orang yang remuk hatinya. Tuhan mencari orang-orang yang hancur hatinya. Tuhan mencari orang-orang yang sakit. Orang-orang yang berkata, saya sudah capek Tuhan. Saya sudah lelah Tuhan menjalani hidup ini. Itu yang Tuhan cari. Susah Tuhan menyentuh orang yang merasa benar. Susah Tuhan menyentuh orang yang merasa rohani. Sudah benar, rohani, dan berhasil lagi. Susah sekali. Dokter yang saya saksikan, suami istri dokter dan kedua anaknya dokter. Di bulan Agustus yang lalu berkata, Pak, kami mau datang ke Tangerang untuk dibaptis air. Baptis mati. Sekarang saya lagi tunggu istri saya dan anak sulung saya lagi jalan-jalan ke Eropa. Oke, saya bilang, siap. Saudara, beberapa hari yang lalu di WA saya kembali, Pak maaf gak bisa kami datang ke Tangerang dalam waktu cepat. Karena bulan September ini kami mau ke Jepang. Nanti ya Pak Oktober. Saya cuma berkata gini, ikut Tuhan jangan pakai otak. Nanti pegel otak lo. Ikut Tuhan pakai hati. Itu jawaban saya. Saya gak peduli, lo mau kaya, lo mau hebat, itu urusan lo. Tapi keputusan ikut Tuhan, jangan mikir. Yohanes sama Yakobus dipanggil Tuhan. Tinggalkan perahu ayahmu, langsung. Oh enggak, saya minta izin sama papa. Saya kan anak bertanggung jawab. Minta izin sama bos dong Pak, etika. Orang yang masih hidup dalam etika, karena pakai otak. Orang hidup dalam cinta, dia sudah tidak tahu lagi etika. Contoh, anak kita salaman dengan orang lain tangan kiri. Kita bilang apa? Yang punya anak bilang apa? Bro Matius, Naomi kalau salam dengan tangan kiri kamu bilang apa? Kurang ajar, gak sopan. Tangan kanan dong, tangan manis. Tangan kiri, tangan pahit. Kalau anak kita kidal, tangan kanan, dia susah. Itulah etika. Ikut Tuhan pakai etika, gak ketemu dengan Tuhan Yesus. Perempuan Venesia datang. Rabi, anakku sakit, dia mau sembuh. Gak layak kasih roti sama anjing, alias lo anjing. Dia tersinggung. Kalau saudara datang ke rumah saya, mau ngapain anjing? Wah ini pendeta sombong amat, gue timpuk nih pakai konblok. Tapi Yesus bilang, buat apa saya kasih sama anjing? Dia bilang apa? Enggak apa-apa, anjing makan dari remah-remah tuannya. Orang kalau hidup dalam cinta enggak tersinggung. Enggak tersinggung. Yang penting apa? Aku dapat Yesus. Yang masih suka-suka tersinggung, nggak betah di sini. Tak lagi juga pindah. Di sana enak, rame. Minggu yang lalu keponakan saya Acha Hasanuddin. Acha. Dia dapat dari suhunya namanya Acha Hasanuddin. KTP juga Acha Hasanuddin. Saya bilang lo salah ya. Mak lo kasih gua tahu nama kamu apa? Luk Bun Hyung. Marga Luk, tengahnya Bun, nama kamu Hyung. Kalau saya Liu Sinto. Ada anak Yud dulu di Citragadang 1 namanya Ating.
Kamu pilih mau marga Luk atau Liu. Luk bunting atau Liu sinting. Dia bingung kok. Ya udah nggak usah pilih. Karena kamu punya nama sendiri dari papa kamu. Acha Hasanuddin. Seorang preman, penjaga karaoke, diskotik di Bangka, penjaga tambang timah di Bangka. Bos-bos besar telepon dia. Acha, ini ada yang ganggu. Siap bos, bayar berapa? 10 juta. Siap mendarat dengan pasukan. Bangga, senang. Tapi saudara tahu minggu lalu dia datang ibadah di tempat ini. Sorenya dia dibaptis air, saudara. Dia kesaksian di persekutuan. Kemarin persekutuan, saya pikir hanya persekutuan buat orang yang baptis aja, 7 orang. Tapi saudara, kemarin persekutuan yang paling malam terakhir selesainya, hampir 6:30. Ikut Tuhan tuh gak ada waktu. Aduh lama amat khotbah, jangan ikut, gak usah ke gereja. Tidur aja pulang. Pak nanti kita persekutuan. Kalau saya batalin persekutuan, suka-suka lo Pak. Ya itulah suka-sukanya Tuhan. Dia menyaksikan 15 menit saya syuting. Dia bilang ini, kok gue ngomong apa nih? Padahal saya suruh dia berdirikan ibadah kedua. Dia gemeter, dia pikir saya suruh maju ke depan. Saya bilang GR lo. Tapi di persekutuan dia bisa ngomong 15 menit non-stop. Tak, 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 rapi sekali, tersusun rapi. Padahal dia SD pun gak lulus. Dan dia berkata begini, baru 2 hari saya di Tangerang. Saya sudah mengerti apa artinya cinta. Kamu sudah berapa tahun di tempat ini? Kamu mengerti artinya cinta? Kamu cuma tahu artinya duit. Dia baru 2 hari. Bajingan. Kepala preman. Kapolres saja. Bang. Kalau polisi kan pinter mereka kan strateginya. Bang. Gimana bang? Supaya aman kan. Orang-orang pada takut sama dia. Tapi setiap kalau saya pulang gak ketemu dengan dia. Dia kabur. Dia kabur. Dia kabur. Terakhir. Sempat ketemu ya. Rachel ikut kan. Yang ketemu dengan kita kerjaan dia di rumah. Yang dia ngamuk-ngamuk di luar. Lupa. Udah lupakan. Wah saya serang balik. Saudara. Wah saya mau dicekek. Tapi kalah juga dia kan. Gak bebas. Kemarin cuma ngomong-ngomong aja. Tuhan bebaskan dia. Dia cuma tanya. Om saya ini ilmunya apa ya? Kok lebih tinggi? Saya mau belajar dari gunung mana? Dia bilang saya enggak belajar di mana-mana. Gunung, gue gak pernah naik gunung. Sinai sih udah pernah, capek tapi. Dan dibilang sama mamanya, Ma, jangan ajak pendeta-pendeta yang levelnya di bawah saya. Kasihan nanti pulang dia sakit atau mati. Setan tahu loh. Setan yang kasih level, ini siapa yang dihadapin? Saya biasa-biasa aja kok. Saudara, dia bebas, dia lepas. Tuhan kasih dia nama baru. Acha Hasanuddin sudah mati. Yang hidup Tuhan Yesus namanya Paulus. Hari Senin saya antar dia ke terminal Kalideres. Dia berjumpa dengan anaknya di Bandung. Saya bilang, kamu sudah sehat naik bus sendiri, udah gede. Berapa hari yang lalu saya tanya, apa kabar kamu Paulus? Waduh om, saya lagi menikmati cinta kasih Yesus. Saya lagi menikmati anak saya yang cantik ini. Silakan lanjutkan. Tapi saya mau kasih tahu kamu, gara-gara kamu lah, laki-laki palsu. Kamu punya 3 istri. Istri pertama cerai dengan kedua anak. Istri kedua mati, istri ketiga mati. Dalam usia muda karena tumbal dia main kuasa kegelapan. Hanya ikut Yesus tidak ada tumbal. Karena dia sudah jadi tumbal buat kita. Ikut dunia, engkau akan habis. Karena apa? Kamu laki-laki palsu. Mari Kejadian 3 kita buka bersama-sama. Kita mulai dari ayat yang ke-6. Kejadian 3 mulai dari ayat yang ke-6. Kita baca dengan suara yang keras bersama-sama. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan
dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Saudara perhatikan, ada orang tanya sama saya, kenapa Adam tidak tegur Hawa waktu dia makan? Ada orang tanya kepada saya, di manakah Adam ketika Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat itu? Ini jawabannya. Adam ada di samping Hawa, tetapi Adam tidak berfungsi sebagai laki-laki sejati. Alias Adam laki-laki palsu. Kalau engkau jadi laki-laki palsu, engkaulah yang membuat istrimu ngawur. Engkaulah yang bikin anak-anakmu ngawur. Dunia ini ngawur. Karena tidak ada laki-laki sejati. Gereja ngawur kalau tidak ada bapak gembala yang sejati. Laki-laki sejati. Ngawur semua. Hancur semua, saudara. Saudara boleh tunjukkan kepada saya seorang wanita yang sangat rohani. Tapi laki-lakinya atau suaminya ngaco. Saudara boleh tunjukkan kepada saya. Keluarganya gak akan bisa pas sama Tuhan. Itu bahaya bagi wanita kalau dia lebih rohani dari suaminya. Karena dia akan atur suaminya. Hari ini Tuhan mau tantang kita. Mau jadi laki-laki yang palsu atau laki-laki sejati. Adam adalah laki-laki yang palsu. Perintah tidak boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat itu disampaikan kepada Adam. Hawanya belum ada. Adam, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Tapi satu pohon yang di tengah-tengah taman, pohon pengetahuan baik dan jahat kamu jangan makan. Kamu makan pasti mati. Tuhan kalau bilang pasti mati, mati. Tapi saudara Hawa dengar hanya dari Adam. Makanya mengalami Tuhan tidak bisa boncengan. Suami harus sendiri gas sama Tuhan Yesus. Istri harus sendiri gas sama Tuhan Yesus. Jangan boncengan. Naik motor boleh boncengan. Ikut Yesus gak bisa boncengan. Bawa mobil, naik mobil kau bisa jadi penumpang. Sebelah kiri suamimu. Tapi Yesus gak bisa. Ikut Yesus masing-masing. Kita akan dipersatukan. Adam dapat perintah dari Tuhan. Tapi ketika dia bersama-sama dengan Hawa. Hawa mulai melihat pohon itu. Mulai menarik hatinya. Saudara, dia gak tegur. Itulah laki-laki palsu. Udah tahu istrinya salah. Udah tahu istrinya berdosa. Udah tahu istrinya tukang ngerumpi. Udah tahu istrinya tukang nongki. Udah tahu istrinya tukang gosip. Udah tahu istrinya tukang shopping. Pak, istri saya gak keluar lagi Pak sekarang. Gak keluar rumah. Tapi barang masuk terus. Shopee. Dari terbitnya matahari sampai mau terbenamnya. Terus masuk terus. Sampai kurirnya sudahlah tahu. Tanpa baca lagi alamatnya. Sudah tahu. Ini Pak Rut, ya. Saya kalau terimanya, ini Pak Rut, ya. Udah jadi Pak Rut. Dulu. Kalau sekarang beli sayang yang jadi kebutuhan. Kalau dulu, ini Pak Rut, ya. Jadi udah bukan Bu Rut lagi Pak Rut. Kurirnya udah hafal, tinggal dilempar. Gitu. Engkau tertawa, tapi itulah hidupmu. Laki-laki palsu lah bikin keluarga mediocre, rata-rata. Laki-laki palsu lah bikin keluarga hancur, berantakan, broken home. Itu dari laki-laki. LGBT itu bukan genetika, bukan keturunan. LGBT itu muncul. LGBT itu lesbi, ya, gay. Lesbi itu perempuan dengan wanita. Gay itu pria dengan laki-laki. B itu bisek. Bisa sejenis, bisa lawan jenis. T itu transgender, ganti jenis kelamin. Aku ini pria, tapi kenapa tubuhku wanita? Tidak terima. Orang ini punya masalah tersendiri dalam hidupnya kalau dia nggak terima Adam yang terakhir. Ketika mati, Tuhan bilang, aku ciptakan kamu laki-laki. Kenapa kamu begini? Hai, sama Tuhan nanti, hai Yesus, aku tidak pernah kenal engkau. Aku menenun engkau di kandungan ibumu seorang laki-laki sejati. Kenapa kamu jadi wanita begini, kecewek-cewekan? Mamanya senang lagi. Pakai kasih baju pink, tas pink. Dikuncir lagi. Gedek mamanya.
karena merindukan anak perempuan. Itu setan semua. Yes. Adam tidak berfungsi dengan baik. Saudara, efeknya sangat besar sekali. Ayat yang ke-7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Mata mereka terbuka. Kapan mata kita terbuka bisa melihat kesalahan suami? Ketika kita hidup dalam dosa. Kapan mata kita terbuka bisa melihat kesalahan istri? Ketika kita hidup di dalam dosa. Sebelumnya mata mereka tertutup. Yang ada mata imajinasi mereka, mata Tuhan. Mata ini yang digunakan, jangan mata ini. Mata ini, laki-laki kalau pakai mata ini, maka disebut mata keranjang. Keranjangnya dibawa kemana-mana. Lihat cewek mulus sedikit, udah jalan sama istri loh. Sampai muter. Kejeduk tiang mall. Istri-istri kalau dapat suami begitu, pulang aja kamu, tinggalin dia. Gak berani. Itu bukan laki-laki sejati suamimu. Itu laki-laki palsu. Terbuka mata mereka berdua, mereka taunya di sini. Saudara tahu firman Tuhan di sini, itu menyesatkan engkau. Semakin banyak ayat yang kau hafal di sini, itu semakin menyesatkan engkau. Engkau akan ajak berdebat pendetamu. Kau akan ajak berdebat orang lain. Karena kau tahu ayatnya. Di sini mengenal, di sini tahu. Engkau tahu istrimu, tapi engkau enggak kenal istrimu. Engkau tahu Tuhanmu, tapi engkau tidak kenal Tuhanmu. Kenal berbicara tentang percintaan, tentang relationship hubungan. Itu kenal, tahu, hanya di otak. Itu menyesatkan kita. Ayat yang ke-8. Mereka menutup ketelanjangan mereka dengan daun pohon ara dan membuat cawat. Ayat ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Adam pertama bersembunyi dalam pohon-pohonan dalam taman. Adam hari-hari ini yang laki-laki palsu bersembunyi di balik apa? Pekerjaannya. Kan saya bertanggung jawab Pak, tetap kasih makan istri sama anak-anak. Kan saya kerja Pak. Seorang opa dengan bangganya, Pak Pendeta sudah keliling Indonesia belum? Belum lah Om. Ya berbagai kota besar adalah, tapi Sumatera kayak Aceh belum, Padang belum gitu ya. Sulawesi ya Makassar, Ambon, ya Maluku pernah, tapi belum. Oh saya Pak Pendeta keliling Indonesia, kerja Pak Pendeta. Istrinya nyaut, dia bukan kerja Pak Pendeta, dia cari cewek. Laki-laki palsu loh Om. Ngomong gede, tapi palsu. Itu. Laki-laki palsu bersembunyi di balik pekerjaannya. Wah kerja keras, wah pulang malam, meeting terus. Lama-lama micit yang penting-penting. Sama sekretarisnya, sama rekan kantornya. Maka gak heran saudara lihat di kota Jakarta kan ada hotel transit yang 3 jam untuk dipakai. Buat apa hotel itu? Buat mijit-mijit. Jelas? Laki-laki palsu yang masuk di situ. Laki-laki sejati gak masuk. Dia punya istri yang menunggu di rumahnya, yang mencintai dia. Banyak laki-laki palsu bersembunyi di balik pelayanannya. Pendeta banyak sembunyi di balik pelayanan. Pelayanan sibuk terus. Di luar khotbah sana, khotbah sini. Wah diundang sana sini. Oh terkenal. Luar kota, luar negeri terkenal. Istrinya dan anak-anaknya gak pernah dia sentuh. Anaknya jadi apapun dia gak tahu. Tapi khotbahnya hebat. Karena dia cuma tahu Alkitab. Tapi dia gak pernah praktek. Dia gak pernah saksikan hubungannya dengan istrinya. Dia gak pernah saksikan hubungannya dengan anaknya. Itulah pendeta. Orang yang paling munafik di dunia. Itu namanya pendeta. Dia pintar khotbah. Tapi diri sendiri tidak jadi pelaku. Apa yang dia khotbahkan hanya sebuah teori. Karena dia tahu ayatnya. Kejadian sampai Wahyu.
Banyak laki-laki palsu sembunyi di balik hobinya. Sembunyi di balik kesukaannya. Aku punya hobi ini, gak salah dong Pak. Di dalam cinta tidak ada salah, tidak ada benar. Dalam cinta yang ada adalah cinta. Kalau engkau masih hidup salah benar, engkau sedang hidup di konsep pengetahuan baik dan jahat. Salah benar, baik jahat, itu sama. Orang hidup dalam percintaan gak ada, dia gak tahu mana salah, dia gak tahu mana benar, dia tidak ada. Dia tidak tahu mana etika, dia tidak ada. Yang dia tahu dia nikmati sang cinta itu. Otomatis dia punya feeling, dia punya kepekaan. Suaminya, sebelum suaminya, dia sudah kasih air minum. Itu sense. Dalam percintaan seperti itu. Tapi kalau dalam hukum terserah biar dia mati. Laki-laki palsu sembunyi di balik hobinya. Maaf istri, saya punya hobi, kamu punya hobi. Oke? Jangan ganggu hobi kita masing-masing. Nanti malam kita ketemu. Dalam kelelahan dan kecapean. Orang sudah hidup dalam cinta, dia juga punya hobi lagi. Dia sudah mati. Termasuk olahraga pun bukan hobiku. Kami jalan pagi. 1 jam lebih, 10.000 langkah. Kadang-kadang kami senam. Tapi bukan lagi jadi hobiku, jadi kesukaanku. Bukan. Kesukaanku hanyalah Tuhan Yesus. Engkau masih punya hobi, sembunyi di balik hobimu. Engkau adalah Adam awal. Engkau laki-laki palsu. Bapak jangan ngomong gitu Pak. Saya sudah punya 5 anak. Bapak bilang saya gak sejati. Mama saya pelihara babi, anaknya 12. 13, apa enggak sejati? Kesejatian bukan diukur berapa banyak anakmu. Kesejatian diukur Adam awal atau Adam akhir yang memiliki hidupmu. Adam awal sudah gagal. Adam terakhir, last Adam, namanya Tuhan Yesus Kristus. Jangan sembunyi suami-suami, laki-laki palsu. Sembunyi di balik pekerjaanmu, sembunyi di balik jabatanmu, sembunyi di balik kuliahmu. Saya mungkin kuliah lagi. Kau ingin lari dari tanggung jawabmu sebagai kepala keluarga, sebagai papa, sebagai suami. Ayat yang ke-9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Tuhan ini suka bercanda bagi saya. Dia kan Allah yang omniscient. Allah yang maha tahu. Kok nanya? Kamu nanya? Adam gak ngomong gitu ya? Kamu nanya? Orang yang lumpuh 38 tahun, maukah kamu sembuh? Untung dia gak hidup zaman sekarang. Kalau dia hidup zaman sekarang dia bilang, Yesus, kamu nanya? Aduh, itulah Yesus. Kita ikut Yesus bikin stres, bikin serius. Enggak. Kami bisa ketawa. Saya bisa guling-guling sama Joel. Saya bisa tinju-tinju sama dia. Cuma saya bilang ya kita beda usia 35 tahun Jo. Ingat Jo. Ya guling boleh. Kamu jangan jepit saya. Jepitanmu mengerikan. Badanmu kekar begini. Ketawa Jo. Ikut Tuhan bikin serius. Terus semua tegang. Orang ketawa nih. Mr. Cool. Enggak. Ikut Tuhan tuh enak. Ada saatnya serius, ada saatnya ketawa. Kita nggak tahu kapan saatnya. Jangan bikin semua ketawa terus. Semua bikin ketawa. Teman sampai bilang, nggak ada lu nggak ramai. Lu ramai di luar, di dalammu gemuruh. Hebat ya Tuhan ya. Hari ini tema khotbah saya, laki-laki sejati, di manakah engkau? Yang wanita bilang, Pak saya keluar dong Pak, bukan buat saya, buat engkau juga. Apalagi yang belum menikah. Engkau harus cari pacar yang laki-laki sejati. Jangan cari laki-laki palsu, tampangnya doang ganteng, makan tuh ganteng. Tampang keren, tampang kaya, yang kaya bapaknya. Beda dong bapaknya yang kaya. Yang punya mobil bapaknya. SNK nama bapaknya, BPKB nama bapaknya. Dia cuma dapat karunia make doang.
Tapi anak sekarang kan keren, karena bapaknya kaya, dia juga merasa kaya kan. Ya nggak salah sih, tapi dia harus sadar, usaha bapaknya kok. Laki-laki sejati, di manakah engkau saat ini? Tuhan tanya di hatimu masing-masing, di mana engkau? Di mana saudara? Jawab di hatimu masing-masing. Pak, di gereja Pak. Kau berpikir jawab di gereja udah aman. Enggak. Saya pernah khotbah di sebuah gereja. Sekali ibadah 2.000 jemaatnya. Tapi mengagetkan saya. Sang suami bawa istri pertamanya. Dan juga bawa istri keduanya. Cuman tempat duduknya beda. Karena gede gak kenal. Kalau kecil gini kan saling kenal kan. Betul gak? Saudara gak datang minggu yang lalu saya tahu. Bapak pakai CCTV, gak usah. Ngapain pakai CCTV? Gak usah. Ya kan? Yang baru berapa kali datang saya tahu. Om Sugimen baru 2 kali datang. Ya Om ya? Baru 2 kali kan? Gaskan Om. Minggu yang lalu gak hadir saya tahu. Lihat. Apa jawabnya saudara? Ditanya Tuhan, di manakah engkau Adam? Jawabnya ayat 10 apa? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Orang tanya di mana? Jawab itu di sini, di rumah, di kantor. Makanya laki-laki palsu jawabnya di mana? Tuhan. Umdo. Ngomongnya gede. NATO, not action, talk only. Jadi laki-laki yang banyak ngomong, itu gak ada gunanya. Ya, yang belum kawin dan belum punya pacar. Kalau ketemu cowok ngomongnya pinter, udah gak usah. Dia umdo. Nanti saya beli ini, nanti beli ini. Cuma mimpi, ngayal. Dia tukang mimpi. Gede. Nanti saya beliin rumah sama kamu kalau kamu kawin sama saya. Nanti saya beliin mau BMW, Mercedes, Volvo, Rolls Royce. Nyebutnya aja kepleset. Rolls Royce. Boro-boro. Ayla aja gak punya. Yang gak ngerti bingung. Rolls Royce. Mau cicil Ayla aja gak sanggup. You know Ayla? Temannya Aini. Saya tidak mendiskreditkan jenis mobil. Supaya cuma saudara nge aja harga Ayla sama Rolls Royce berapa jauh bedanya. Apalagi yang dapat uang jajan, anak dokter kasih dokter BMW X5. 2M kata Rudi, dia udah cek. Uang jajannya dia dikasih mobil BMW X5. Ya anaknya jadi dokter kan cuman ikutin orang tuanya doang, dia pemain saham. Anak muda, ganteng, dokter, ngomong belepotan. Tapi duitnya ciannya, anto cian, duitnya banyak. Makanya jalan-jalan terus kan ke Eropa. Bulan ini dia ke Jepang, gak tahu bulan depan kemana. Terserah lu, duit-duit lu. Ingat ini. Ayat yang ke-11. Jangan bersembunyi saudara. Yang suka sembunyi-sembunyi itu adalah laki-laki palsu. Laki-laki asli dia gak sembunyi. Tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi. Dia berdiri. Ayat yang ke-11. Ayat 11 ya. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Laki-laki palsu selalu nyalain istri. Gara-gara lu gue jadi begini. Gara-gara lu anak kita jadi begini. Itu laki-laki palsu. Laki-laki sejati berkata, gara-gara saya. Saya mau bertobat. Saya mau terima Kristus Adam terakhir. Last Adam itu. Bukan istri yang disalahkan. Habis siapa? Habis siapa? Itu laki-laki yang palsu. Alias bencong. Gak maco.
Gak berani bertanggung jawab. Anak-anak ketika buka awal toko sepeda, saya sering pantau mereka. Bagaimana ngadapin pembeli. Gimana ngadapin orang-orang yang cerewet. Gimana ngadapin orang yang komplain. Suatu kali ada yang komplain. Padahal dia belinya lewat marketplace online. Wah, di chat dia marah-marah. Mereka sudah ketakutan. Saya bilang tenang. Silakan Bapak datang ke toko. Ini toko offline-nya, kami buka jam segini. Saya hadapin. Ada apa Pak? Namanya aja sudah serem. Ada apa Pak? Ini. Gampang Pak. Diperbaiki 5 menit. Selesai kan? Udah. Tenang saya bilang. Orang cuman galak di chat. Ketemu aja muka dengan muka. Keok. Orang banci kok. Orang kan pintar kalau ngomong di chat kan. Wah. Ketemu aja. Sini ketemu yuk. Gak usah ajak berantem, gak usah. Masalah lu apa? Cuman gitu doang. Lu kan gak bisa masang. Ini kan terakit 80%. Mau rakit sendiri. Ditolong dirakitin tinggal kirim gak mau. Mau rakit sendiri, belajar. Gak bisa, ngamuk-ngamuk. Kok ngamuk? Datang sini saya bilang. Saya ajarin kedua anak, ngadapin pelanggan begini, tenang. Dalam ketenanganlah letak kekuatanmu. Kita jual beli kok. Rusak ganti, gampang. Retur aja kalau frame-nya rusak. Pabrik jamin kok. Saya latih, saya tidak ajar mereka transfer knowledge. Saya latih kehidupan begini. Jangan katak dalam tempurung. Kalian tamat SMA, langsung Tuhan terjunkan di dunia bisnis. Itu dunia sebenarnya. Saya baca status seseorang, generasi Z, Gen Z, susah banget. Males. Tamat kuliah, mau gajinya gede, kerja di kantor, ber-AC. Ya memang susah. Cari aja pembantu sekarang. Tanyanya apa pertama? Di rumah sudah ada robot belum? Kalau gue punya robot kagak perlu lu tahu. Tahu robot? Udah ada robot nyapu ngepel sendiri kok. Ada setrika yang pokoknya yang canggih lah, ada nggak? Kamarnya ada AC nggak? Gajinya berapa? Itu pembantu zaman now. Yang gitu nggak usah diterima. Lo mau kerja atau hidup enak? Kalau gue punya robot, ngapain ajak lo? Ngapain bayar lo? Itu sama anak muda sekarang. Engkau sebagai orang tua, sebagai papa, didik mereka. Jangan diem. Emangnya anak nih Bim salah Bim? Enggak dong. Engkau dikasih tanggung jawab sebagai papa, didik mereka dalam terang kasih Tuhan. Ini loh hidup itu yang sebenarnya. Supaya mereka tidak dididik oleh dunia ini. Anak kita otaknya luar negeri. Mereka nggak tahu betapa hancurnya luar negeri. Saya pernah ke Australia, ke Sydney. Saya tinggal di rumah teman saya pendeta di sana. Dia bilang, Pak, Sydney ngeri banget loh Pak. Ini multi etnik. Biaya hidupnya tinggi banget. Teman yang lain di hotel. Kecil hotelnya, mahal banget. Toiletnya kayak toiletnya portable yang kita ada di pemakaman gitu loh. Kecil banget, bayarnya mahal. Yang mengerikan lagi dia bilang gini. 2 minggu sebelum Paskah Pak. Di Sydney, LGBT, nyambung lagi. Saya singkat aja, LGBT masih nyambung panjang loh. Saya gak tahu udah berapa huruf di sininya. Ada tambah IQ masih, terus nyambung. Itu mereka 2 minggu sebelum Paskah mereka pawai. Ada yang bugil dan sebagainya. Kok LGBT kok dilegalkan? Makanya gak heran anak kita kirim baik-baik. Maco, tegas. Pulang kita sambut dia di Terminal 3. Halo mami. Loh kok berubah begini? Anak kita cari rambut panjang, elok jalannya aja. Pulang dari sana. Pangrok rambutnya lebih pendek dari saya. Mau apa lo? Waduh, kalau berubah begini Ci? Iya, kenapa? Cici namanya Nona. Di sana ketemu Noni. Buka mata kita, buka.
LGBT itu merebak seluruhnya. Ada yang jadi presiden, ada yang jadi legislatif, ada semua. Mau bendung gimana? Enggak bisa. Itu gara-gara doa syafaat Abraham. Karena sayang sama Lot berdoa supaya Sodom dan Gomora tidak dimusnahkan. Ya, selamat 3 orang Lot dan kedua anak perempuannya. Tapi di gua itulah kedua anak perempuannya kasih mabuk papanya dan mereka setubui papanya. Itulah benih LGBT yang tidak hilang sampai hari ini. Tapi kita bilang apa? Kan doa syafaat Pak, keren. Keren kalau ada akunya, hancur lebur. Karena itu doa laki-laki palsu. Yesus laki-laki sejati. Dia hanya berkata, Bapa aku berdoa supaya mereka satu. Seperti aku dengan engkau satu. Tuhan mau kita satu dengan dia. Tidak ada yang lain. Tapi kita gak melek kan. Ngeri. Cuman tahu nyalain istri. Cuman tahu nyalain anak. Cuman tahu marah-marah. Saya heran tuh kalau ada bapak-bapak taunya marah terus tuh. Gak ada angin, gak ada ribut tuh. Marah terus. Semua dibikin marah. Karena dipikir marah semuanya aman. Bukan, itu menutup ketidakberdayaannya dia. Ketidakbertanggungjawabannya dia bikin marah. Supaya anaknya takut. Bukan itu. Anak kita gak usah bikin takut kok. Otomatis kalau papanya pas dengan Yesus. Papa lokomotif gerbong akan ikut dengan aman. Sampai di tujuan dari Gambir ke Surabaya dengan selamat. Sampai dari hidup kita ketemu dengan Tuhan Yesus selamat. Saudara lihat berapa banyak keluarga-keluarga yang hancur. Gara-gara apa? Pria. Laki-laki palsu. Tidak bertanggung jawab. Malas. Tapi ngomongnya gede. Saudara lihat aja orang-orang yang ngomong gede-gede itu. Saudara pergi ke Kopitiam yang ngomongnya gede. Dari terbit matahari sampai terbenam aja masih banyak bahannya. Besok tapi dia ngomong itu juga. Itu adalah laki-laki palsu. Saudara tahu efeknya apa? Kutuknya apa? Meloncat ayat ke-17. Ayat 17. Sama-sama. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Tanah ini terkutuk gara-gara laki-laki palsu. Keluargamu terkutuk gara-gara ada laki-laki palsu di rumah itu. Termasuk gereja terkutuk kalau ada laki-laki palsu di dalam gereja itu. Kalau gembalanya, gembala palsu, laki-laki palsu. Tidak menghidupi Yesus Adam terakhir dalam hidupnya. Gak bisa. Gak bisa. Terkutuk. Tanah yang terkutuk. Bukan Adamnya. Tapi sama kan. Berjelela. Waduh. Gak tahu waktu kerja. Gak ada waktu dengan istri. Ketika kami melayani satu keluarga besar 17 Agustus kan. Seorang anak bilang apa? Istrinya bilang ini. Kamu tidak pernah perhatian dengan saya ya. 4 anak pun kamu gak perhatiin ya. Dia bilang, bukan saya gak mau memperhatikan. Saya bangun dari jam 3 pagi. Saya dagang di pasar sampai jam 6 sore. 15 jam. Saya sudah kecapean. Pulang ke rumah mau selonjoran aja udah gak sanggup. Itulah kutuk. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kau kaya. Susah payah tidak menambahinya. Terjemahan yang dikatakan, di dalam Yesus tidak ada plus susah payah. Ibu Josima ini, ibu gembala dari Sangir Talaut. Dia cerita, dulu ternyata juga mantan preman. Kalau ketemu sama Acha Hasanuddin, cocok nih dulunya. Acha Hasanuddin, sama-sama preman. Ini ibu gembala loh. Boleh bagi berdiri ibu gembala. Biar yang jemaah lihat. Sekarang berbeda. Gembala yang diurapi Tuhan. Temen Zoom belum pernah kopi darat. Habis sidang sinode,
Dia mau ketemu, ayo datang hari Jumat dia ketemu. Suami baru saja meninggal dunia. Tapi kemarin dilayani. Suamimu saya bilang gak ketemu Tuhan Yesus karena engkau yang menghalanginya. Ada bayangan hitam yang menghalangi. Ini Yesusnya, ada bayangan hitam yang menghalangi, ini suaminya. Ini udah meninggal loh. Saya bilang kamu masih punya ikatan batin dengan suamimu, lepaskan. Saya bimbing dia lepas. Dengan suami gak ada ikatan batin, gak ada. Dia sudah bersama dengan Yesus, engkau bersama dengan Yesus. Dilihat lagi, langsung suaminya ikut Tuhan Yesus. Nanti siang Ibu Josima ambil keputusan untuk dibaptis, mati bersama dengan Yesus. Tuhan kirim orang jauh-jauh dari Sangir Talaut untuk menyambut Tuhan. Saudara di sini diberikan anugerah. Kalau saudara masih tolak, keputusan di tanganmu sendiri, resiko ditanggung sendiri. Ini gembala lah saudara. Dia tahu ayat, dia tahu semua. Saya gak paksa untuk dia mati. Pak, saya mati Pak. Saya bilang oke, sebentar kita ada persekutuan. Saya gak tahu jam berapa selesainya. Karena kemarin juga 6:30 baru selesai, jam 7 baru baptisan. Suka-sukanya Tuhan. 7 orang yang mati bersama Yesus. Yesus yang hidup. Dia perkenalkan kami dengan seorang teman yang dia sebagai pembimbing rohani orang ini. Tapi ada sepupu, ada hubungan sepupu. Kami kenal dengan orang ini yang cukup lama tapi jarang ketemu. Tapi lewat ngobrol, oh kenal, ya udah kita ketemu. Dia ada di apartemen Bewok. Kami ketemu di sebuah restoran di Muara Karang. Oke, kita ketemu dah dekat sini, kami yang datang. Hari Jumat yang lalu macet ya. Macet ya Jam ya. Saya juga gak tahu kenapa macetnya Jam. Dan jangan cari tahu, nikmati aja. Ya, Ibu Josima bilang, ini ya Jakarta, enggak selamanya ini Bu. Tapi hari ini hari spesial buat Ibu. Menikmati indahnya macet Jakarta. Duta Garden, Muara Karang, 2 jam. Kenapa? Gue yang nyetir, lu yang geleng kepala, kenapa? Enggak ada, saya enggak begini, saya bilang enjoy amat ya. Kalau kita dalam Yesus mau macet, mau lancar, enjoy. Laki-laki palsu kalau dia macet, istrinya diomelin. Makanya jangan pergi sekarang. Lo istrinya mana tahu. Lo pikir istrimu Google Map? Omelin terus dia, kasihan dia. Makanya dia diem dia makan dalam. Kanker hati. Kanker lambung. Dia omelin terus. Goblok sih lo. Bilang aja, lo mau kawin sama orang goblok, lo juga goblok. Sembarangan ngomong. Nikmati. Udah ketemu, kita makan sama-sama gitu. Habis selesai makan, saya ngomong aja, nggak tahu. Kan suruh beritakan lah. Saya nggak jelasin. Ngapain jelasin? Tuhan suruh beritakan, saya beritakan aja loh. Ibu ini capek, ibu ini lelah, dari wajahmu kelihatan. Kaget dia. Ibu hanya butuh air hidup Tuhan Yesus dalam hidupmu. Dia single parents. Menikah, hamil 2 bulan, ditinggalin suaminya. Yang belum menikah, saya bukan menakuti. Engkau tidak cari pacar, tapi engkau cari calon suami yang punya Yesus Kristus Adam terakhir. Kalau enggak capek kamu. Ini anaknya enggak pernah lihat bapaknya, tapi terakhir baru ketemu. Ini ibu jadi single parents, jadi tulang punggung dan sebagainya. Udah dia terima Tuhan Yesus. Lalu dia bilang, pegel sini, capek. Oke, ibu mau enggak dilayani lebih lagi? Maksudnya, oke, kita ke apartemen yuk. Kami berempat bareng-bareng ke apartemen. Apartemennya kecil, bentuk studio. Ya, kecil lah, tahu ya kalau bentuk studio ya apartemennya. Ya kayak hotel lah gitu, masuk ya udah. Kamar kecil dan sebagainya. AC dinyalakan, gampang dinginnya kan. Tapi waktu diurut saudara, dia mengeluarkan keringat yang panas. Alias apa? Kutuk peras keringat. Itu kutuk, susah payah itu kutuk. Tuhan tidak suruh kita malas. Bukan. Rajin pun enggak. Tapi enggak tahu. Dari sini nanti keluar. Apa yang harus kita lakukan kita akan tahu. Karena hidup itu dalam cinta begitu. Wah, lepas ya, lega diurutin semua. Ya udah enggak malu-malu lagi juga. Buka baju, buka BH. Udah saya ngobrol aja sama Bu Josima. Saya enggak ada urusannya. Istri yang melayani. Ngadep sana. Silakan. Lepas. Dia bilang gini, wah saya gak pernah mengalami hal yang seperti ini.
Kemarin siang kami selesai Zoom, persekutuan Zoom hamba-hamba Tuhan selesai jam 12. Lalu Ibu Josima makan, lalu saya bilang saya tinggal ya, saya mau istirahat dulu. Nanti jam 3 Bu kita ada persekutuan, sama-sama kita bertiga aja sih Bang. Karena Ibu kan belum dilayani. Ya oke. Teman dari Bali, tiba-tiba saudara konfirmasi sama ibu ini. Ibu ini namanya Verina, yang tinggal di Puri Indah. Pak, teman saya mau ikut persekutuan juga. Ya, telepon Ibu Josima. Ibu Josima bilang, oke. Padahal bukan buat ibu. Kami mau bertiga, kan saya lagi tidur gitu ya. Capek, lelah ya, butuh istirahat kan. Nah, nikmati Tuhan itu. Ya udah saya bilang, gak datang aja gak apa-apa. Ibu ini dilayani. Saudara, bukan hanya rohnya dilayani, jiwanya, tubuhnya, saudara, dilayani komplit, dipuaskan Tuhan. Sebentar lagi juga ambil keputusan baptis air. Kalau mau tepuk tangan jangan malu-malu. Yang kencang buat Tuhan Yesus saja. Tuhan kalau udah cinta sama seseorang, gas terus. Tapi tetap keputusanmu dan keputusanku. Mau gak terima gas dari Tuhan? Mau masih pakai otak? Terserah dia mau mati. Aku enggak. Urusan masing-masing. Keputusanmu masing-masing kok. Bingung kan? Minggu kemarin baptisan, minggu ini baptisan. Bagi saya enggak bingung. Besok pun bisa aja ada baptisan. Itu namanya suka-sukanya Tuhan. Makanya Tuhan sudah siapkan bak baptisannya kan. Enggak perlu lagi ke kolam renang. Bebas. Ada yang tergerak jam 12 malam. Kalau saya belum tidur, mau baptis silakan. Kalau saya belum tidur. Kalau saya udah tidur ya saya tidur. Kan saya enggak ada urusannya. Kutuk gara-gara laki-laki palsu. Istrinya menderita hidupnya. Istri harus jadi tulang punggung. Istri itu bukan tulang punggung. Istri itu tulang rusuk. Khotbah saya minggu depan nanti. Tentang wanita. Hari ini dulu tentang laki-laki dulu. Laki-laki tangkap jadi laki-laki asli. Laki-laki yang sejati. Wow. Istrimu akan berubah. Anak-anakmu akan berubah. Saya menyadari anak-anak ini terus. WL tadi kan anak kedua kami. Singer yang satu ini kan anak ketiga. Dua ini masih ekstrim. Satunya ekstrim kiri, satunya ekstrim kanan, satunya ekstrim kiri. Kalau WL masih ekstrim kiri, masih belum tegas dia. Masih u. Saya bilang kamu tuh bos di toko. Kayak model begini dimakan sama pembeli. Bos itu kan beda. Kalau ini yang kanan, yang singer ini terlalu tegas dia. Semuanya sikat. Toko buka jam 11. Ada yang parkir di depan toko ketika mereka mau buka. Mau gua kempesin atau gua pecahin ini ban. Saya bilang itu jual setan. Ini ruko kok. Sekalipun di depan ruko kita ya ngomong baik-baik aja. Makanya Tuhan tunjukin dia punya dua mata. Satu kanan mata Tuhan, kiri mata setan. Kalau dia tutup mata Tuhan, dia lihat semuanya setan. Adam dan Hawa tadinya mata Tuhan. Tapi waktu mereka makan pohon pengetahuan baik dan matanya terbuka. Mata setan yang terbuka. Bisa lihat kesalahan pasangan kan. Bisa lihat kesalahan istri, suami, orang tua kan. Ya udah saya bilang diurut. Biar mata setannya keluar, lepas. Mata Tuhan yang ada, semua kamu akan lihat indah. Saudara, kalau mata Tuhan kita lihat hidup ini semua indah. Tidak ada yang seindah yang kita lihat karena ada Yesus dalam hidup kita. Nikmat hidup ini, indah banget. Kemanapun Tuhan kirim kita, indah. Tidak ada tempat yang tidak indah. Karena Yesus bersama dengan kita, di dalam kita. Diurut saudara, berapa waktu yang lalu, sambil tidur. Dan ketiduran. Pules di kamar kami. Saya nyalain AC kamarnya, saya bilang Joel pindah kamar. Bangun lagi hun-hun, pegang tembok. Langsung ketemu kasurnya, pluk, tidur, pules sampai pagi. Saya bilang, gak bisa. Di dalam kasih itu ada ketegasan dan ada kelemah lembutan. Kapan itu terjadi? Kita tidak tahu. Tapi di dalam kasih itu ada. Kapan seorang suami tegas? Kapan seorang suami lemah lembut? Kapan seorang papa tegas? Kapan seorang papa lemah lembut? Kita tidak tahu.
Tidak ada timernya. Yang ada feel dalam hidup kita. Saya bisa tegas, saya bisa marahin mereka. Saya bisa omelin. Tapi saya bisa peluk dia, saya bisa main-main sama dia. Tadi habis ibadah pertama saya langsung tegur. Kamu seperti ini. Makanya ibadah kedua berbeda, saudara. Kamu kurang tegas itu. Ya. Kamu gak hidup, Yesusnya tuh gak feel. Feel-nya gak jalan. Feeling-nya tuh gak jalan. Kita itu kan hidup berdasarkan naluri roh. Binatang itu didesain semuanya naluri. Kita manusia yang diciptakan Tuhan begitu sempurnanya kalah sama binatang. Tidak ada burung diajarin cara nyuapin anaknya. Tapi orang tua nyuapin anak aja diajarin, apalagi generasi Z. Mama aja yang ngurus, mama aja yang mandiin, gua ngelahirin doang. Itu generasi Z. Tahu kawin doang dia, tahu bikin anak doang. Nyentuh anak aja gak mau. Kenapa? Karena orang tuanya gak didik, gak latih, gak hands on, gak praktek dalam kehidupan. Gak apa-apa lah, gak usah masak, gak apa-apa lah. Nanti juga bisa sendiri, lu pikir Bim salah Bim. Saudara tahu akibat kutuknya apa? Kejadian 4. Kain membunuh Habel. Gara-gara siapa itu? Gara-gara siapa? Bro Yeskel, Kain bisa bunuh Habel. Baru 4 orang, papa mamanya Kain dan Habel. Kok Kain bisa bunuh Habel? Gara-gara siapa? Gara-gara siapa? Gara-gara Tuhan. Terlalu mudah kita menyalahkan Tuhan. Anak saya begini gara-gara Tuhan. Stefanus Rian, gara-gara siapa Kain bunuh Habel? Hah? Egois. Saya tanya, gara-gara siapa? Perhatikan pertanyaan saya. Kalau saya tanya, gara-gara apa? Itu beda. Gara-gara siapa? Hah? Ya siapa? Ayahnya, papanya. Jangan, gak tegas kamu ini. Adam. Saya nangkap manifestasinya? Saya nangkap? Dari jawaban orang ketahuan manifestasi dari dalam. Adam. Anakmu begini gara-gara kamu. Ketika anak saya meleset, saya langsung bilang, Tuhan, ada apa dengan saya? Bukan salahkan anakmu. Anak cewekmu mau anak cowokmu gimana pun dia menyimpang. Engkau yang harus koreksi diri. Papa. Hai laki-laki sejati, di manakah engkau? Lagi olahraga? Lagi main hobimu? Anakmu lagi minta pertolongan, dia lagi teriak. Tolongin dia, didik dia, ketemu Tuhan Yesus. Dan besok gak ada urusan. Itu loh. Bukan dimanjain. Ya anak berdua mana dimanjain, kerja gak ada gaji saudara. Mana ada anak sekarang kerja gak ada gaji, itu kan gak ada. Sudah langka banget. Mereka bisa lembur sendiri. Pak kami mau lembur sampai jam 3 pagi. Saya yang kaget. No. Bos kok lembur? Cukup jam 9 kalau mau lembur. Sampai jam 3 pagi. Saudara bilang hasil didikan saya. Ya enggak juga. Saya cuma tuntun aja. Saya beritakan aja. Gini loh Joel. Gini loh Jacob. Gini loh Deborah. Gini loh. Itu aja. 1 Korintus pasal yang ke-15. Saudara mungkin agak bingung, kok Yesus disebut Adam terakhir. 1 Korintus pasal 15. Ayat 45. 1 Korintus 15 ayat 45. Sama-sama kita baca. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Adam terakhir, last Adam itu Yesus Kristus. Adam pertama itu di Taman Eden gagal. Ketika Lucifer dibuang oleh Bapa di bumi ini, saudara kursi di sebelah kanan Bapa itu kosong.
Makanya Tuhan ciptakan Adam untuk menggantikan posisi Lucifer. Tapi Adam sebelum perang sudah kalah duluan. Itulah laki-laki palsu. Makanya jangan punya pacar laki-laki palsu. Anak-anak gadis di sini. Kacau. Hancur hidupmu. Berantakan. Saya saksikan banyak istri lagi hamil dipukul, dihajar, dihantam sama suaminya. Bilangnya cinta, bilangnya pelayan Tuhan, bohong, sembunyi di balik pelayanan. Kawin lagi habis itu. Diberkati lagi, saudara. Ngacoknya itu kemana-mana. Gitu. Itulah setan. Berkembang biak. Setan bertelur di mana-mana. Termasuk di gereja. Banyak setan bertelur. Kalau kita nggak tegas sikap hati kita untuk menyambut Adam terakhir. Setan pun bertelur di rumah kita. Tinggal tunggu waktu dia menetas. Dan menghancurkan sekeluarga. Seorang bapak saya tegur, dia marah dengan saya, dia ngambek. Saya tahu dia ngambek sama saya. Kalau ketemu di gereja udah menghindar jauh. Jangan dekat dengan orang ini, nanti kena lagi. Saya tahu, saya gak peduli. Tapi beberapa hari yang lalu saya datangi. Saya bilang, kamu tahu gak kamu meleset. Kamu meleset, istrimu ikut meleset. Anak-anakmu ikut meleset, satu keluarga meleset. Yang tadinya anaknya bisa nasihati dia, bisa ngikut loh. Itulah roh benar. Roh yang memutarbalikkan kebenaran. Tuhan bilang kamu makan buah ini mati. Setan bilang sekali-kali tidak mati. Yang terjadi yang benar mana? Setan apa Tuhan? Setan yang benar loh. Adam dan Hawa makan buah itu gak mati. Itu roh benar. Saya tegur, saya gak peduli, saya bilang, baru sadar. Kamu tahu gak, kamu bawa satu gerbong ini masuk neraka loh, gara-gara kamu. Saya tegur kamu kan karena kasih. Saudara, kalau ada orang yang masih menegur saudara, saudara bersyukur. Suami kalau ada istri yang masih menegur, masih ada anugerah buat hidupmu. Demikian juga sebalik. Anak-anak, kalau masih ada papa mama yang tegur kamu, bersyukur loh, Emil. Kalau papamu manjain, dikasih es krim terus, jangan. Bilang, no pak, ini bukan makanan dari Tuhan. Diajak fast food terus, bukan. Ini bukan makanan dari Tuhan Yesus. Junk food. Makanan dari Tuhan Yesus itu adalah tubuhnya dan darahnya. Yang membuat roh, jiwa, tubuh kita sehat. Saudara bilang, saya nggak mau ditegur oleh manusia pak. Saya mau ditegur oleh Tuhan. Silakan, ada yang angkat tangan. Ayub tuh ditegur Tuhan langsung. Jangan sok rohani, biar Tuhan aja yang negur saya. Karena manusia nggak mempan. Apalagi pendeta saya udah gila mau negur saya. Kan saya masih waras. Orang waras mesti ditegur. Supaya sama-sama gila. Nanti muncul sinode baru, GGI, Gereja Gila Indonesia. Ketua sinodenya Ibu Josima Amisi. Ini kan udah pendeta gila. Ini kan ketemu teman-teman orang-orang gila. Dia ketemu teman-teman yang waras semua kemarin di sinode. Susah ketemunya. Yang waras pakai otak, pakai teologi. Harus begini, harus begini. Harus begini apanya? Praktek. Bangkitkan orang-orang mati, sembuhkan orang-orang sakit. Itu loh Tuhan suruh. Teori, saudara, ada 3 cara membangkitkan orang mati. Ada 5 cara menyembuhkan orang sakit. Gak butuh cara, tumpangin tangan. Ayat yang berikutnya kita baca lagi. 46. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania. Tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alami sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah. Demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Laki-laki palsu hari ini tinggalkan kutuk Adam pertama dalam hidupmu. Kenakan, pakai Adam terakhir, manusia roh. Manusia roh, manusia yang punya power, punya kuasa, punya dunamos dalam hidupnya. Tapi sekaligus dia punya hati yang lemah lembut.
Ketika anaknya salah dia peluk, gak apa-apa sayang. Tuhan aja mengampuni kamu apalagi papa. Gak apa-apa sayang, Tuhan aja mengampuni kamu apalagi mama. Itu dia punya roh yang dahsyat. Tidak sembunyi di balik kebenaran, balik roh benarnya. Oh ini gara-gara lu sih, mama kurang apa, papa kurang apa sama kamu. Papa, mama kurang ajar. Kurang diajarkan anak-anaknya tentang kasih. Cuman kasih duit transfer buat mereka. Manjakan dengan fasilitas supaya mereka kelihatan keren. Anak kami juga keren, tiap hari bawa mobil box. Kalau Jacob bilang mobil perang, iyalah perang. Keren gak? Suatu kali dia mau ke dokter gigi, saya ada juga pakai juga mobil. Udah pakai mobil box, wah mobil box. Kan gak minjem sama orang, gak minta sama orang. Mobil box keren kok. Bisa muat penumpang banyak lagi. Ya kan? Cewek-cewek yang mau ikut masukin ke box aja. Itu testernya. Daripada lu pakai Rolls Royce, dia udah keenakan, dia nggak mau lagi bangun. Itu ujian pertama. Pintunya dibuka yang belakang. Kasih gantungan, Jan, kasih gantungan kayak apa? Kayak busway. Pakai box ke dokter gigi. Gak usah, papa mau pakai mobil ini. Itu. Gak mau pergi, ya gak usah pergi. Reschedule. Kita sudah terlalu dimanja oleh dunia. Anak-anak kita sudah terlalu kita manja. Sehingga mereka tidak pernah jadi laki-laki yang sejati. Musisi boleh maju ke depan. Kita buka satu ayat lagi, 1 Korintus 11. Ayat yang ketiga. Ini hierarki keluarga yang Tuhan mau. Jangan dibolak-balik. 1 Korintus 11 ayat yang ketiga. Kita baca dengan suara keras bersama-sama. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini. Yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Dan kepala dari Kristus ialah Allah. Hierarkinya Allah Bapa, Kristus, suami, istri. Itu hierarkinya. Anak tuh di bawah kita. Jangan suami, anak. Ibu, istri, anak. Ini bolak-balik, jangan. Makanya yang anaknya masih tidur sekamar dengan orang tuanya. Hari ini ambil keputusan, nak lo punya kamar sendiri. Kecuali engkau ngontrak tempatmu sempit darurat. Itu beda cerita. Anak udah SMA, udah kuliah, mau disusuin. Anak kami usia 2 tahun, pisah. Usia 2 tahun. Anak binatang aja gak diajarin kok. Anak manusia perlu diajarin. Karena apa? Kita sudah mati rohaninya. Kalau kita hidup dalam roh, anak kita hidup dalam roh, dahsyat luar biasa. Laki-laki sejati di manakah engkau? Excel, engkau laki-laki sejati? Engkau laki-laki sejati? Jawab. Hah? Iya, jangan ngangguk. Matthew, si kembar, Matthew Markus. Berdiri. Disetrapin dulu. Wah keren kan badannya kan. Saya juga bisa bingung membedakan, makanya Matthew. Saya susah membedakan, bapaknya aja tahu. Udah Matthew Markus udah gampang. Jadi kan berdiri dua-duanya. Kamu laki-laki sejati? Amin. Bukan karena badannya maco, tapi hatinya ngaco. Enggak. Lois, Timotius, kamu laki-laki sejati? Bapaknya. Berdiri sekalian berempat. Mana maknya sih? Maknya mana? Maknya ada, maknya duduk dulu. Kalian berempat laki-laki sejati? Wih, Sis Ripka, kalau begini, setan terbirit-birit lari. Kamu perlu takut apa lagi? Punya 4 laki-laki sejati. Apa kurangnya? Silakan duduk. Matthew, kamu laki-laki sejati? Iya apa?
Bukan saya Pak, bukan saya Pak. Biasa panggil kok panggil Bapak. Matthew, kamu laki-laki sejati? Amin. Yunus, kamu laki-laki sejati? Yes. Immanuel Beckham, kamu laki-laki sejati? Amin. Madeline, kamu bukan laki-laki sejati. Jangan salah, kamu wanita sejati minggu depan. Amin. Yuk bangkit yuk. Tinggalkan Adam yang terakhir. Jangan ngaku keturunan Adam. No. Saya pribadi Yesus. Kamu adalah Allah. Anak-anak Allah yang maha tinggi. Kita ini Allah. Ada roh keperkasaan dalam hidup kita. Setan aja takut ketemu kita. Tahu? Kalau ada tempat-tempat tertentu kan ada pasang apa namanya? Dilarang masuk. Ya, setan itu juga pasang karena dia nggak berani sentuh kita. Kenapa? Dia lihat ada Yesus dalam hidupmu. Dalam hidupmu. Dalam hidupmu. Wanita-wanita, engkau bersuka cita hari ini. Karena laki-laki yang ada di sampingmu adalah laki-laki sejati. Anak-anakmu adalah laki-laki sejati. Amin. Hanya laki-laki sejatilah yang berdiri. Yang berkata, ini salah papa. Tapi enggak apa-apa. Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib. Kita nikmati. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita bagi-bagi bersama-sama ya. Hanya Yesus yang terbaik. Tidak ada yang lain. Jangan cari yang lain. Jangan cari teladan yang lain. Tidak ada. Hanya satu yang kita cintai. Itu Tuhan Yesus. Hanya Yesus yang terbaik bagiku. Hanya Yesus yang termanis bagiku. Katakan dengan kerinduan hatimu. Selain Yesus, Yesuslah kekasih hatiku. Hanya Yesus yang terbaik bagiku. Hanya Yesus yang termanis bagiku. Amin. Tidak ada yang lain. Tiada selain Yesus. Yesuslah kekasih. Katakan hanya Engkau Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah bagianku, warisanku dan pialaku. Aku memuji Engkau, aku memandang Engkau, karena Engkau jalan. Katakan ya, hanya Yesus yang terbaik bagiku. Hanya Yesus yang terbaik. Semua kita ya proklamirkan, konfeskan, akui. Dia adalah last Adam. Dia Adam terakhir. Adam terakhir tidak kaku. Adam terakhir tidak menjadi pelawak. Adam terakhir tidak menjadi orang yang ngomong doang nato. Adam terakhir adalah pelaku. Kekasih ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah bagianku. Yes, amin. Hari ini kutuk-kutuk Adam awal terlepas dari pria-pria, dari laki-laki sejati. Terlepas dari wanita-wanita yang jadi tulang punggung. Wanita-wanita yang Wonder Woman. Yes. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, Engkaulah bagianku, warisanku dan pialaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku memuji Engkau, aku memandang Engkau, karena Engkau jalan. Sekali lagi yuk, ya Tuhan, ya Tuhan. Nanti Stefanus Lian akan tutup dalam doa. Engkaulah bagianku, warisanku dan pialaku.
kasih segalanya Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu saja Tuhan pada hari ini Tuhan. Kau yang membuat kami, Kau yang menuntun kami Tuhan. Sehingga kami di sini adalah lelaki sejati Tuhan. Sehingga kami hanya bisa sempurna saja seperti-Mu Tuhan. Kau yang memiliki kami Tuhan, Engkau yang mempunyai kami Tuhan, Engkau yang berdiam di dalam diri kami saja Tuhan. Engkau adalah segalanya bagi kami Tuhan. Biarkan kami juga Tuhan bisa hidup tenang di dalam-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan pulang Tuhan. Engkau yang menjaga kami Tuhan, Engkau yang menyelubungi kami saja Tuhan. Dan biarkan kami bisa hidup bersama keluarga kami dengan karunia-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam-Mu kami telah berdoa. Amin. Selamat pulang semuanya.